Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran positivisme. Secara etimologis, positivisme berasal dari bahasa Latin yang yaitu positivitas atau ponere yang berarti meletakkan. Positivisme membatasi pengetahuan kepada kenyataan-kenyataan tentang fakta yang dapat diamati serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta tersebut. Positivisme sekarang merupakan suatu istilah umum untuk posisi filosofis yang menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah, dan umumnya positivisme berupaya menjabarkan pertanyaan-pertanyaan faktual pada suatu landasan pencerapan atau sensasi. Atau dengan kata lain, positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak kognitif dari studi filosofis atau metafisik. Meskipun demikian, positivisme juga diartikan sebagai campuran dari berbagai sikap seperti saintisme atau asumsi bahwa metode ilmiah merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang berharga, naturalisme atau peranggapan bahwa ada satu kesatuan metode ilmiah yang berlaku untuk ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu alam. Suatu pandangan umum tentang kausalitas atau hubungan sebab akibat atau asumsi bahwa hubungan antara X dan Y secara umum adalah keduanya perlu dan cukup untuk membicarakan tentang kausalitas. Suatu asumsi bahwa penjelasan menurut rangkaian kebutuhan untuk prediksi dan sebaliknya. Suatu penolakan terhadap penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental atau subjektif, atau seperti niat atau motif-motif tindakan. Suatu kecenderungan untuk menyukai kuantifikasi dan analisis statistik yang canggih dan rumit, dan terakhir pembedaan yang tajam antara fakta-fakta dan nilai-nilai. Secara historis sosiologis, sedikitnya ada 3 tahapan kunci dalam sejarah perkembangan positivisme. Pertama, mengacu pada positivismenya Saint-Simon, Auguste Comte dan pengikutnya pada abad ke-19. Kedua mengacu pada positivisme logis yang dikembangkan di Wina dan Cambridge selama awal abad ke-20. Dan terakhir mengacu pada model deduktif nomologisnya Ernest Nagel dan Kurt Hampel pada pertengahan abad ke-20. Positivisme abad ke-19 berkait sangat erat dengan kemunculan dan kemapanan sosiologi sebagai satu disiplin ilmiah yang otonom dan seperti yang diindikasikan dengan menyerap berbagai pertanyaan tentang sifat metode ilmiahnya dan kekasan upaya kajian sosiologis. J.S. Mill, Herbert Spencer, dan Durkheim adalah beberapa di antara intelektual abad ke-19 yang bersimpati terhadap proposal artikel utama Comte, meski tetap mempertahankan jarak kritis terhadap Comte menghasilkan proposal itu. Sebagian besar tokoh positivisme abad ke-19 percaya bahwa penjelasan yang non-spekulatif dan ilmiah mengenai doris sosial akan membantu mewujudkan suatu masyarakat yang lebih teratur dan adil. Seperti positivisme awal, salah satu perhatian utamanya mengenal positivisme yang muncul di Wina dan Cambridge pada awal abad ke-20 adalah untuk membebaskan filsafat dan metafisika, tetapi tidak seperti para pendahulunya. Positivisme berusaha melakukannya dengan bantuan analisis logis yang rumit dan canggih. Sebagian besar positivis logis mengikuti teori pengetahuan
fenomenalis yang menyatakan bahwa basis dari ilmu pengetahuan terletak pada pengamatan indrawi. Sementara positivisme abad ke-19 terkait sangat erat dengan sosiologi. Positivisme logis yang muncul pada abad ke-20 di Vina dan Cambridge hampir tidak mempunyai kaitan semacam itu. Di antara kalangan Vina, hanya Otto Neurath yang memberi perhatian khusus pada ilmu pengetahuan sosial. Komitmennya terhadap fisikalisme atau yang menyatakan bahwa berbagai fenomena sosial atau psikologis pada akhirnya harus dijelaskan kembali dalam bahasa fisika, melahirkan satu pandangan yang aneh tentang sosiologi karena hanya mempelajari mengenai perilaku dan mengenai penjelasan-penjelasan sosial, karena menyampingkan beberapa acuan-acuan keadaan mental subjektif, sehingga dan demikian pengaruh Neurath terhadap ilmu-ilmu sosial tetap terbatas. Positivisme logis dewasa ini menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan 3 komponen: bahasa teoritis, bahasa observasional, dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Tekanan positivistik menggarisbawahi penegasan bahwa hanya bahasa observasional yang menyatakan informasi faktual, sementara pernyataan-pernyataan dalam bahasa teoritis diterjemahkan ke dalam bahasa observasional dengan kaidah-kaidah korespondensi. Kendati positivisme logis dikembangkan sebagai satu basis interpretatif bagi ilmu alam, ia sudah diperluas ke ilmu-ilmu manusia. Dalam psikologi, ia menemukan pertalian alami dan behaviorisme dan operasionalisme. Dalam etika, Ayer Stevenson berupa menjelaskan makna dari pernyataan-pernyataan yang mengatakan kewajiban moral sehubungan dengan konotasi motifnya. Dalam jurisprudensi, ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh suatu komunitas dilihat sebagai basis terakhir dari hukum. Dengan demikian ditolak pandangan akan hukum kodrat atau norma trans empiris, misalnya imperatif kategoris Kant. Baik, yang kedua, biografi Auguste Comte. Auguste Comte adalah figur yang paling representatif positivisme, sehingga ia dijuluki bapak positivisme. Pada terjadinya revolusi, filsuf ini dilahirkan di kota Montpellier dan sebuah keluarga bangsawan yang beragama Katolik. Pada tahun ia studi di École Polytechnique di Paris, dan sesudah 2 tahun di sana ia mempelajari pikiran-pikiran kaum ideolog, tapi juga Hund dan Condorcet. Saint-Simon menerima sebagai sekretaris, dan sulit dipungkiri bahwa pemikiran Saint-Simon memengaruhi perkembangan intelektual Comte. Mereka cocok dengan pandangan bahwa reorganisasi masyarakat bisa dilakukan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan pengetahuan baru tentang perilaku manusia dan masyarakatnya. Pada tahun 1826, Comte sudah menemukan proyek filosofisnya sendiri dan mulai mengajarkannya di luar pendidikan resmi. Simon Blackburn mendokumentasikan bahwa tahun-tahun akhir hidupnya Comte mendevosikan tenaganya untuk membangun sebuah agama kemanusiaan yang kalendara orang-orang khususnya meliputi nama-nama seperti Smith, Frederick Agung, dan dirinya sendiri sebagai paus. Adikarya Comte yang paling termasyhur adalah Cours de Philosophie Positif 6 jilid. Dalam tulisan-tulisannya, ia mengusahakan suatu sintesis sebagai ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme. Tetapi usaha itu tidak rampung, sebab pada tahun
1857 ia meninggal dunia. Ketika ia meninggal, para muridnya dan kelompok yang didirikannya, Scotty Positiviste, menghormatinya sebagai orang khusus positivisme, yakni imam agung kemanusiaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai epistemologi positivisme Auguste Comte. Meskipun istilah positivisme diperkenalkan oleh Saint-Simon, namun Auguste Comte lah sebagai mahasiswa dan rekan kerja Saint-Simon yang mempopulerkan dan menyistematisasi penggunaan positivisme dan filsafat positif. Dalam prakata karyanya Cours de Philosophie Positif, Comte mulai memakai istilah filsafat positif dan terus menggunakannya dengan arti yang konsisten di sepanjang bukunya. Dengan filsafat, ia mengartikan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep manusia, sedangkan positif diartikan sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati. Dengan kata lain, positif sama dengan faktual atau hal yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta. Dalam penegasan itu lalu jelas yang ditolak positivisme, yakni metafisika. Penolakan metafisika di sini bersifat definitif. Dalam kritisismenya, Kant masih menerima adanya das Ding als Sit, objek yang tidak bisa diselidiki pengetahuan ilmiah. Kant menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain seperti etika, teologi, seni yang melampaui fenomena yang teramati. Baginya, objek adalah yang faktual. Satu-satunya bentuk pengetahuan yang syah mengenai kenyataan hanyalah ilmu pengetahuan. Fakta dimengerti sebagai fenomena yang dapat diobservasi, maka sebenarnya positivisme terkait erat dengan empirisme. Akan tetapi, sementara empirisme masih menerima adanya pengalaman subjektif yang bersifat ruhani, positivisme menolak sama sekali. Yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah yang bisa diuji secara indrawi. Karena itu, positivisme adalah ahli waris empirisme yang sudah diradikalkan dalam pencerahan Prancis. Menurut De Haiken, secara terbaik untuk memahami filsafat positif Comte adalah dengan membandingkannya dengan filsafat kritis Kant. Seperti Comte, Kant juga memandang atau menentang metafisika, spekulatif, dan teologi. Namun, Kant juga pernah menyangkal bahwa dalam pengertian tertentu masih ada perlunya kita berbicara tentang sesuatu dalam dirinya yang berada di luar jangkauan pemahaman ilmiah, layak membantah adanya bentuk-bentuk aktivitas rasional yang berdasarkan dari aktivitas rasional yang sejalan dengan prosedur empiris. Kritikonnya terhadap rasio singkatnya tidak menentang fundamental pandangan tradisional bahwa kehidupan rasional sepenuhnya terpakai untuk upaya ilmiah. Baginya, etika, agama, dengan seni juga memiliki dasar-dasarnya masing-masing. Meskipun memang tak mungkin lagi untuk
menyebut berbagai pencapaian dalam bidang-bidang itu sebagai pengetahuan. Combs di pihak lain menolak untuk keluar dari wilayah ilmu dengan tujuan untuk memberi ilmu. Penolakan itu merupakan suatu pembenaran kritis sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan manusia. Satu-satunya standar rasionalitas yang ia pakai sejak lama adalah standar ilmu, dan penolakannya untuk menganggap teologi atau metafisika sebagai domain-domain pengetahuan semata-mata didasarkan pada fakta bahwa klaim-klaim kognitif mereka tidak bisa dibenarkan metode-metode penyelidikan ilmiah. Ringkasnya, Combs tidak menerima sikap kritis, melainkan sikap positif terhadap ilmu. Dunia yang ia gambarkan adalah dunia ini, dan metodenya adalah metode pengetahuan. Seperti akan kita lihat, ini bukan berarti Combs sepenuhnya bermusuhan dengan etika atau agama, namun ini berarti bahwa keduanya tidak boleh lagi dianggap bersaing dengan ilmu di dalamnya, wilayahnya, dan keduanya harus berpindah ke wilayah ilmu untuk mengeluarkan klaim-klaim kognitif apapun yang mungkin harus mereka lakukan. Karena diartikan oleh para pengkritik Combs bahwa filsafat Combs sepenuhnya bersifat derivatif, ini merupakan kekeliruan yang akan menjadi jelas jika orang membandingkannya. Berusaha membenarkan empirisme mereka dengan menunjukkan bahwa asal-usul semua ide kita bisa ditelusuri kembali pada kesan-kesan indrawi dan refleksi atau perasaan. Combs menolak justifikasi psikologitis seperti itu dan cukup mengatakan ketegasannya untuk tidak menerima pernyataan apapun sebagai suatu yang layak dipercaya jika tidak bisa diverifikasi berdasarkan metode-metode ilmu empiris. Empiris Combs singkatnya bersifat positifis. Ia menerapkannya secara tegas dan eksplisit sebagai perangkat ideologis untuk meruntuhkan semua mode pemikiran yang tidak ilmiah. Sebagai filsuf, tujuannya adalah menanamkan mentalitas yang sama sekali tidak akan berpikir dalam rangka yang tidak ilmiah dan yang akan menolak proposisi-proposisi teologi dan metafisika tradisional cukup dengan alasan bahwa keduanya tidak ilmiah. Titik berangkat epistemologi positivisme Combs bisa kita lihat dari analisisnya mengenai hukum 3 tahap perkembangan intelektual umat manusia, yaitu tahap teologis, metafisis, dan tahap positif. Pertama, tahap teologis. Tahap teologis ini dicerminkan oleh mentalitas yang memandang sebagai besar hal-hal lain berdasarkan analoginya dengan pemikiran manusia, dan yang sebab itu akan mengembalikan kepada fenomena alam sebagai segala penyebab perasaan-perasaan dan berbagai kemauan yang merupakan ciri khas tanggapan kita terhadap mereka. Pada tahap ini, semua pemikiran cenderung animistis dan antropomorfis, memandang segala sesuatu dengan kategori-kategori tujuan, kehendak, dan ruh, dan mengonsepsikan penjelasan tentang eksistensi segala hal sepenuhnya berdasarkan tujuan terdalam atau ruh yang dianggap
terdapat pada segala sesuatu itu. Dengan demikian, memang merupakan ciri khas kesadaran teologis bahwa ia tak sadar dengan adanya perbedaan tujuan antara pernyataan, bagaimana dan mengapa, dan karenanya tidak bisa membuat perbedaan yang jelas antara apa yang kita sebut penjelasan dan pembenaran. Dari sudut pandang ini, dunia dikonsepsikan secara mistis sebagai tatanan spiritual, tempat tujuan-tujuan yang menggerakkan pada segala sesuatu. Jika dianggap sebagai pelaku-pelaku efektif yang menyebabkan mereka berperilaku sebagaimana adanya. Dinyatakan dengan cara lain, pada tahap ini semua fenomena cenderung dipersonifikasikan dan setiap proses dianggap sebagai tindakan. Pada tahap metafisis, kecenderungan berpikir secara animistis untuk pertama kalinya mulai lenyap. Pada metafisikiawan tak lagi mengonsepsikan alam sebagai ciptaan suci dari dewa penyelenggara, namun sebagai prinsip pertama atau penyebab yang memang perlu diadaikan adanya bagi berlangsungnya ketertiban dunia. Jejak-jejak animisme tentu saja masih tersisa, namun kini ide tentang tujuan atau kehendak menurut perintahan Aristoteles terdiisikan sebagai ia menjadi tak lebih dari abstraksi intelektual. Ia tak lagi merupakan ruh penggerak dari sesuatu yang partikular, melainkan lebih merupakan kekuatan impersonal yang efektivitasnya tak bisa lagi ditempatkan di mana pun di dunia alami. Kecenderungan khas pemikiran metafisis bukan lagi mengagnifisikkan alam, melainkan merefleksikan ide-ide, bukan lagi meningkatkan perasaan-perasaan pada ingin atau mengingatkan tujuan dengan lautan, melainkan memberikan kepada konsep-konsep sesuatu realitas subsistem yang sebanding dengan dunia baru-baruan, puri, dan bintang-bintang kecil. Ketiga, tahap positif. Tahap positif tercapai ketika semua problem tersebut terlampaui secara permanen sebagai sesuatu yang tak berupa, dan ilmu positif diterima sebagai gudang pengetahuan manusia. Pada tahap ini, penjelasan dikonsepsikan semata-mata berdasarkan hipotesis atau hukum-hukum empiris yang mengembangkan hubungan konstan yang terjadi di antara kelompok-kelompok fenomena yang bisa diobservasi. Mengenai tahap positif ini, Combs menggarisbawahi penjelasannya. Maksud "Wreckful my free of the courted only after obtaining the pseudo explanation of the critical and metaphysical basis and subjecting and universal art the key to critical of more." Umat manusia hanya mencapai kedewasaan pemikirannya setelah meninggalkan penjelasan semua dari tahap teologis dan metafisis, serta menggantikannya dengan kesaksian tak terbatas,
tergabung pada matematika, fisik, dan biologi, menyelidiki hukum-hukum yang mengatur makhluk hidup terhadap metode ilmiah. Hukum 3 tahap perkembangan pemikiran manusia tersebut oleh Combs juga didefinisikan dengan ilustrasi perkembangan kepribadian manusia. Dalam hal ini, ia mengirimkan dirinya sebagai seorang yang membawa ilmu pengetahuan ke tahap positifnya dalam sosiologi. Dengan hadirnya filsafat positif tersebut, Combs sangat mendambakan perubahan besar, dan 2 diantaranya adalah penggabungan pendidikan yang bercorak saintifisik dan penataan ulang kehidupan masyarakat positif saintifisik. Wacana-wacana pendidikan di Eropa hingga memasuki abad ke-18 bagi Combs masih bercorak teologis dan metafisis. Semua corak pendidikan tersebut harus diganti dengan warna pendidikan positivisme atau filsafat positif agar sesuai dengan perkembangan zaman dan mencapai manfaat secara maksimal. Baik, yang terakhir saya akan membahas mengenai pandangan Hindu tentang aliran filsafat positivisme. Di sini saya mengambil salah satu tema tentang Ganesha sebagai paradigma simbol positivisme, yang dimana ini dicetuskan oleh Atmaja pada tahun 2014. Beliau mengasosialisasikan paradigma positivisme ini dengan corak Dewa Ganesha. Hal ini merujuk pada terdapatnya 2 corak ilmu pengetahuan dalam Hindu, yaitu Dewa Ganesha dan Dewi Saraswati. Atmaja merumuskan pada tahun 2014, beliau merumuskan bahwasannya Dewa Ganesha merupakan simbol dari paradigma positivisme. Hal ini merujuk pada jenis kelamin Dewa Ganesha yang merupakan maskulinum sehingga terasosialisasi dengan ilmu pengetahuan alam atau ilmu keras. Lebih lanjut, Atmaja mengatakan bahwa selain dari sisi kelamin, perumusan bahwa Dewa Ganesha merupakan simbol dari paradigma positivisme dapat ditelusuri melalui nama beliau, yaitu Gana, yang dimana itu artinya rumusan ini muncul dari hasil wawancaranya dengan Dr. Anus Wayan Sukeyase yang mengatakan Gana memiliki arti mengukir atau mengukur, sehingga hal ini sangat cocok dan sangat mendukung asumsi Ganesha selaku simbol paradigma positivisme. Walaupun jika ditelusuri dalam Kamus Jawa Kuna, kata Gena sebenarnya memiliki arti jumlah, namun perbedaan arti antara ukur atau ukir dan jumlah terkorelasi dalam paradigma ilmu keras. Secara umum, antologi merupakan sebuah studi tahap suatu realitas yang ada, atau jika ditarik kepada ranah studi filsafat, antologi dapat dikategorikan sebuah objek material dari filsafat. Hal ini berkenaan dengan objek material filsafat yang disebut sebagai segala sesuatu yang ada dan bahkan mungkin yang akan ada. Ini dicetuskan oleh Donder pada tahun 2010. Berkenaan dengan antologi dalam paradigma positivisme, dapat dikatakan bahwa dimensi antologi adalah segala objek materi berwujud berbeda-beda dan atau gejala-gejala kealaman, bisa juga gejala sosial atau perilaku manusia yang diberlakukan sebagai gejala alam. Pemikiran filsafat barat dalam ranah epistemologi telah
mengakar pada tiap filsafat di dunia. Tanpa sadar kita sebagai masyarakat Hindu sebenarnya juga memiliki metode yang hampir bahkan mirip dalam hal mencapai kebenaran, yaitu yang disebut dengan ajaran Nyaya Darsana. Nyaya Darsana itu ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama Pratyaksa Pramana, yang dimana artinya pengamatan langsung atau memberi pengetahuan kepada kita tentang objek-objek yang diamati. Yang kedua Anumana Pramana, yang dimana artinya adalah menyimpulkan atau proses dimana setelah indera-indera kita mendapatkan informasi melalui Pratyaksa Pramana, maka akan ada proses penyimpulan demi mewujudkan analisis yang lebih mendalam. Yang ketiga Upamana Pramana, yang dimana artinya adalah cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat di dalam objek yang diamati dengan objek yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir yaitu Sabda Pramana, yang dimana artinya pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian atau sabda dari seseorang yang dapat dipercaya kata-katanya ataupun dari naskah-naskah yang diakui kebenarannya. Sehingga dalam hal ini terdapat dua jenis kesaksian, yaitu yang pertama Laukika Sabda, yang dimana artinya bentuk kesaksian yang berasal dari kesaksian, yaitu yang berasal dari orang yang dapat dipercaya. Dan yang kedua yaitu Vaidika Sabda, yang dimana artinya bentuk kesaksian yang didasarkan pada naskah suci Weda, Sruti, yang merupakan sabda Brahman yang tidak mungkin salah. Pemikiran filsafat barat itu sendiri adalah contohnya Nyaya Darsana itu sendiri. Yang terakhir saya menjelaskan mengenai dimensi ontologi. Nah, di sini bagus mencetuskan pada tahun 2002 perumusan secara etimologis. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti layak atau pantas dan yang berarti ilmu atau studi. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya terdapat beberapa makna terminologi aksiologi, yaitu yang pertama, aksiologi merupakan analisis nilai-nilai. Yang kedua, aksiologi merupakan studi penyangkut teori umum tentang nilai atau suatu studi yang menyangkut segala yang bernilai. Yang ketiga, aksiologi adalah studi filosofi tentang hakikat nilai. Jika merujuk pada terminologi paradigma selaku prepared works suatu ilmu, maka dapat dijelaskan bahwa aksiologi dari paradigma positivisme memiliki dua nilai, yaitu positif dan negatif. Berimplikasi baik ketika kehadiran ilmu tersebut dalam memprediksi, mencegah, mengatasi, bahkan dalam upaya merehabilitasi fenomena-fenomena kealaman seperti fenomena geologi, fenomena kesehatan. Namun juga dapat menjadi bencana jika tidak dipergunakan dengan baik, seperti penggunaan senjata biologis dengan perang, bom rakitan, bahkan racun yang ditarik bukan untuk kepentingan orang banyak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai aliran filsafat positivisme. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak diterima di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.